استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يأتي القبول وتمام برسول والمأمون صلى الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والآخرة دافعة لكل شر جالبة بالخير لنا ولأحبابنا والوالدين ومن شيخنا ومعلمنا وأستاذنا وعلى من هو بسفر الصالحين صالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita hingga kita dapat berhadir pada sore hari ini di dalam insyaallah majlis mulia, majlis yang diridai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, qarabah dan yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Sebelum kita memulai pengajian ini, kembali kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing yang belum berniat i'tikaf di dalam masjid ini agar kiranya terlebih dahulu berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. فصل إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ولو أعمى ولو أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita menjelaskan tentang apabila tersamar kepadanya sesuatu yang suci dan sesuatu yang najis. Artinya kayak ini. Ada suatu masalah yang dinamakan masalah ijtihad. Masalah melakukan upaya untuk menentukan yang mana yang suci, yang mana yang najis dalam masalah air. Contohnya yang paling nyaman yaitu misalnya di dalam hammam, di dalam WC itu misalnya ada 2 ember. Satu embernya hibah penuh, satu embernya penuh juga. Akan tetapi saat kita mau masuk ke hammam atau WC tersebut, tiba-tiba misalnya ada sesuatu yang najis di dalam. Misalnya kayak apa? Ada anjing kah? Misalnya kita musafir rajin itulah. Nah, misalnya melihat anjing di dalam WC, kita hendak masuk, tahu-taunya keluar, otomatis di dalam WC tersebut banyunya itu atau airnya itu tanda tanya bagi kita di dalam hati kita, yang mana takana jilatannya, yang mana yang kada terkena jilatannya. Nah, jadi di sini dibahas
Idza ishtabaha alaihi tahirun bimutanajjisin, apabila tersamar kepadanya sesuatu yang suci dan sesuatu yang terkena najis, artinya kada tahu yang mana yang najis, ijtahada, maka ia melakukan upaya untuk menentukannya. Wa tatahhara, dan ia boleh memakai air yang suci, bima dhanna taharatuhu, yang mana inya yakin bahwa yang ini suci, yang ini yang najis. Dengan apa? Dengan alamat, dengan tanda. Nah, walau a'ma, meskipun orangnya ini buta, karena buta di sini tidak menghilangkan yang namanya hawas. Hawas ini perabaan, misalnya ia bisa mencium. Kada mungkin orang buta ada bisa mencium lah. Nah, mencium, bisa mencium baunya, bisa meraba sesuatu yang di dekat ember tersebut, bisa juga. Nah, walau akhbarahu bitanajjusi siqatun, dan apabila jikalau mengkhabarkan kepadanya dengan kenajisan air tersebut oleh orang yang dapat dipercaya, artinya ada yang orang memadahi bahwasanya anjing di dalam tadi bakunyungnya sudah, bakunyungnya sudah itu. Wa bayyana sabab, dan menjelaskan sababnya. Ada orang melihat sudah, au kana faqihan, atau ini orang faqih, orang alim, muwafiqan, yang sama mazhab Syafi'i, i'tamaduhu, inya bisa memegang panderannya. Nah, walaupun kita kada berijtihad, tapi kita berpegang kepada pamanderannya. Artinya misalnya, ulun ulangi lagi contohnya, misalnya ada 2 ember di dalam WC misalnya. Jadi ada di situ anjing keluar dari WC, otomatis kita kada tahu yang mana yang terkena najis anjing tersebut, dijilatnya kah atau apakah, kada tahu kita antara 2 ember tersebut. Nah, apabila ada tanda seperti apa? Seperti misalnya ada bekas jajakannya. Bekas jajakannya tuh ke ember yang A misalnya. Berarti yang ember yang A nih yang najis. Walaupun kadada perubahan banyu tersebut. Nah, karena apa? Kita yakin dengan tanda jejak anjing tersebut, banyu itu sudah dijilatnya. Yang satunya nih bang, kadada tanda lulu, jejak kakinya kadada, bergerak banyu nih kada jua. Yang satunya nih bergerak. Nah, otomatis kawa kita ambil hukum bahwasanya yang najis itu yang bergerak atau yang ada bekas jajakannya tuh, bekasnya berjalan tuh. Nah, itu. Atau tadi kayak Jarsidin tadi, atau ada orang yang memadahi bahwasanya itu anjing tadi itu misalnya menjilat ember yang satu ini. Nah, otomatis kita kawa menghukumakan bahwa yang dijilatnya itu berkat pemanderan orang yang memadahi kita kawa menghukumakan bahwa yang ini najis. Nah, itu. Faslun. Nah, di sini penjelasannya panjang lah sebenarnya, akan tetapi ulun ringkas saja sekira mempersingkat waktu. Faslun, wa yahrumu isti'malu awaniz zahabi wal fiddati. Nah, ini temanya baru lagi, yaitu apakah hukum pemakaian atau kita mengoleksi bejana kah atau kayak cangkir-cangkir tapi terbuat dari emas, apa hukumnya? Nah, wa yahrumu isti'malu awaniz zahabi wal fiddati, dan haram isti'malu, memakai. Nah, di sini hukumnya satu persatulah. Di sini isti'mal yang pertama, yaitu memakai awaniz zahabi wal fiddah, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Artinya cangkir dari perak atau piring dari perak. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena apa? Karena di situ ada sebuah sifat kibir atau sombong atau israf, berlebihan, dan yang tersebut menghancurkan
hatinya orang fakir, orang yang kada mampu, orang miskin melihat di rumah kita ada piring emas, ada cangkir emas, kadakah hancur hatinya melihat. Jadi agama mengharamkan pemakaian tersebut. Wa yahrumu isti'malu awaniz zahabi wal fiddati, dan haram isti'malu pemakaian awaniz zahabi wal fiddati, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Seperti apa? Kayak piring tadi gesan kita makan, atau kayak gelas gesan kita minum, dan lain-lain. Illa, kecuali, nah tapi di sini ada pengecualian, illa lid-darurah, kecuali karena darurat. Seperti apa? Ada lagi wadah selain dari emas, piring ada lagi pecahan, sudah dipacahi ini, misalnya ada piring emas, boleh lagi kita pakai, boleh. Akan tetapi darurat di sini, kadang awal lagi kita selain itu mati, kita kadang makan pakai itu mati, maka hukumnya boleh saja. Nah, tapi di sini kau ajalah kita memakai yang lain, kayak memakai apa, misalnya daun pisang kah. Nah, makanya diharamkan pemakaian. Di sini pemakaian dulu lah. Baik. Illa lid-darurah, kecuali karena darurat tadi. Nah, kayak misalnya di dalam hutan tetamu piring emas misalnya mau kada mau kita makai itu, pokoknya cara makai itu kita mati sudah. Artinya siapa? Pokoknya darurat sudah, boleh kita pakai. Amunnya ada darurat, ada boleh kita pakai. Wattikhazuha walau inaan sogeran kamukhalatin. Wattikhazuha, dan memajang. Nah, yang awal tadi kan memakai, kalau ini memajang. Ittikhazuha walau inaan sogeran, walau ujar sidin wadah yang halus, kayak apa? Kamukhalatin, seperti wadah celak emas dipajangnya di rumah. Berapa emasnya? 2 on misalnya, 200 gram. Nah, jangan sampai, haram hukumnya. Wa ma dubbiba bizzahabi, dan sesuatu yang ditambal memakai emas. Misalnya ada candi kah? Pokoknya wadah itu itu kita tambal pakai emas. Ini hukumlah kita berpandir hukum. Kita tambal pakai emas, hukumnya haram. Wala yahrumu ma dubbiba bil fiddati, akan tetapi kita tidak haram sesuatu yang ditambal dengan apa? Dengan fiddah, dengan perak, kecuali tambalannya dengan perak tersebut tadi ganal. Nah, amunnya sedikit aja ada apa? Sedikitnya itu apa? Kadar siapa kita menyebut, oh ini sedikit, oh ini banyak. Nah itu. Wa yahillul mumawwahu bihima, dan halal aja al-muwawwah ni mumawwah ini seperti ini contohnya. Misalnya ini cangkir terbuat dari emas seberatan. Akan tetapi kita menutupinya, kita apa? Kita tutup pakai apa, misalnya besi, misalnya ada tulah pandai besi itu bisa tulah. Nah, ini tutup pakai besi, saya kira ada kelihatan emas ini, itu boleh aja. Karena ilahnya dari itu menghancurkan hati orang fakir. Karena apa? Amunnya sudah ditutup, otomatis orang fakir, orang miskin menganggapnya biasa aja. Wa yahillul mumawwah. Nah, jadi itulah, ada boleh kita memakai sesuatu yang dari emas, jangan sampai. Amunnya, jadi ada yang bertakun ulun, siapa hukumnya memakai gigi emas. Nah, jadi gigi emas di sini hukumnya boleh aja, baik itu laki-laki atau perempuan. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada itu waktu sahabat. Nah, ngarannya kalinya turun.
Jadi beliau ini gara-gara 4 perang itu hidung Sidin ini patah. Nah, jadi digantilah dengan perak. Awalnya diganti dengan perak. Nah, akan tetapi ujar Rasulullah SAW ganti aja lawan emas kata bapak. Kenapa jadi emas? Ulun takuni ke dokter-dokter tuh karena ujar Sidin lebih kuat dan lebih sofi, lebih itu namanya sofi itu, lebih jernih, lebih kuat intinya. Nah, jadi boleh aja kalaunya pakai gigi emas. Matinya bang ya pak, misalnya meninggal Sidin, sedangkan gigi Sidin masih tancap di gusi Sidin gigi emas nih, kita cabutkah atau kita biarkan aja? Nah, amunnya lakian, amunnya kadang menyakiti mayit, kau jadi bacolnya ada gigi itu kau dibacol lah. Siapa tuh orang paham jualan gigi palsu. Nah, gigi palsu kau kita pacul pun Sidin tuh lakian nih, amas kau kita pacul, wajib hukumnya kita pacul. Jangan sampai terbawa dalam jangan sampai terbawa ke kubur. Nah, amunnya babinian bang ya pak, amunnya babinian tergantung ahli waris. Nah, tergantung ahli waris. Ujar ahli warisnya biarkan aja, akan tetapi tetap juain. Misalnya kada kawal lalu sudah dipacul, maka kada apa aja membawa ke kubur. Soalnya apa? Itu menyakiti mayit, karena mayit itu merasakan kayaknya hidup. Kita jajak mayit, nauzubillah min zalik, ini merasakan juga, akan tetapi kita kada merasa, kada melihat punya kesakitan. Nah, Masya Allah, sebagian aulia, sebagian wali Allah itu tahulah tentang keadaan mayit itu. Nah, sebagaimana seperti anaknya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana Sidin berjulukan Al-Ustazul A'zam, yang mana Sidin ini makam Sidin itu ditarim di Zambal, yang mana kuburan Zambal ini pada waktu zaman Al-Habib Abdurrahman As-Segaf aja itu berapa sudah lawas tahunnya beratus-ratus tahun. Di dalam makbarah Zambal tersebut terdapat 80 kutub. Ini kutub lain wali biasa, wali kutub 80 waktu zaman Sidin, apalagi wayah ini. Nah, ini kisah tarim lah. Nah, jadi ada anaknya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, anak Sidin ini mengetahui bahwa seseorang tersebut termasuk orang yang baik atau termasuk orang yang buruk. Oh, ini nah Sidin orang ahli surga. Oh, ini nah ahli neraka. Nah, itu diberi karamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Abah Sidin, Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam menakuni, wahai anakku, ujar Sidin, aku ini ahli surga kah, ahli neraka kah? Ini Sayyidina Al-Faqih Muqaddam menakuni anak Sidin surangan. Ujar yang anak apa? Bal min ahlil khair, bal min ahlil khair, bal min ahlil khair. Akan tetapi wahai abah, pian ini termasuk orang yang baik, termasuk orang yang baik. Masya Allah. Nah, jadi di tarim ini, Masya Allah, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ziarah tarim lah. Jadi perlu adab sebenarnya masuk kota tarim itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita ziarah ke Madinah, Makkah dan Tarim. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di Tarim ini itu mulai Sayyidina Habib Abdurrahman Segaf, ujarun tadi ada 80 kutub di Zambal itu, kurang lebih 80 kutub. Nah, jadi di situ banyak benar wali-wali. Termasuk Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, yang mana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini berjulukan sebagai kebanggaannya habaib para Alawiyin. Habaib Alawiyin, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang menjadi kebanggaannya sebarataan. Jadi Habib Abdullah bin Al-Haddad ini adalah sidini yang mengarang Rotib Al-Haddad. Nah,
Ratibul Haddad, yang mana fawaidnya atau fadilahnya Ratibul Haddad yang paling manjur adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Yang mana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini, Sidin ini dari umur Sidin 24 tahun, Sidin ini sudah menyandang wali kutub. Dari Anom sudah jadi wali. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau karamat mulai Anom. Mulai umur berapa? Mulai umur 24 tahun meninggal sampai meninggal umur 88 tahun. Berarti 63 tahun Sidin menjabat sebagai wali kutub. Nah, makanya Sidin ini diberi julukan sebagai kebanggaannya habaib dari Alawiyin. Nah, kita lihat kalau Imam An-Nawawi, Masya Allah juga Imam Nawawi ini malah kalau mati lampu itu bahar itu ngalih lah cahaya senter ada. Jadi kalau mati lampu di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Habib Ali Baharun, Habib Ali Baharun ini ding sanaknya Habib Segap Baharun, anaknya Habib Hasan Baharun Dalwa Darul Lughah wa Dakwah. Nah, jadi ujar Sidin dalam situ bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah amunnya mati lampu, Sidin mengarang kitab itu yang hidup itu jempol Sidin yang menyala, orang bahari lah, orang bahari. Jempol Sidin yang menyala hingga Sidin gawa mengarang kitab menceritakan. Imam Rafi'i Imam Rafi'i kalau mati lampu, apa yang menerangi Sidin? Pohon-pohon yang menerangi Sidin. Nah, itu karamat para wali. Jadi kita menyebut para karamat para wali ini, mudah-mudahan kita percikan berkahnya. Nah, jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tadi 63 tahun Sidin menyandang wali kutub. Nah, amunnya Imam Nawawi rahimahullah itu Sidin berapa? Kita lihat Imam Nawawi itu 3 bulan aja, 3 bulan meninggal Sidin. Nah, ada lagi Imam Ghazali. Nah, Imam Nawawi itu Sidin menyandang wali kutubnya berapa? 3 minggu aja. Nah, 3 minggu. Kalanya Imam Ghazali itu 3 bulan aja meninggal Sidin. Amunnya Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Qutbul Irsyad wa Ghusul Ibad, Habib Abdullah bin Al-Haddad ini beliau menyandang berapa? 63 tahun kutub Sidin. Akan tetapi kita lihat lagi akhlak beliau. Sidin kada hendak orangnya kada hendak masyhur, kada hendak dikenal oleh banyak orang. Sampai-sampai murid Sidin Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mengarang kitab Risalatul Jami'ah yang dibaca Ustaz Fajri hari Selasa. Ada lagi murid Sidin bertakun ke Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wahai Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ini sama-sama murid beliau. Bertakun Sidin ke Habib Ahmad. Ujar Sidin, kenapa manusia nih kada banyak yang berparakan ke guru kita ini, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad maksudnya. Nah, ujar Habib Ahmad bin Zain, uskut, berdiam aja kan, berdiam aja. Amunnya sudah dapat kemasyhuran guru kita ini, kita kada kawa lagi berparak lawan Sidin kayak ini. Pacangan banyak disalami oleh orang-orang di sana karena ini kutubnya kada sembarang kutub. Nah, sampai-sampai yang Sidin ini sebagaimana yang kita dengar dari guru kita di sini seperti Habib Segap menyambat, ujar Sidin, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini hafal Quran tuh sudah waktu 6 tahun hafal Quran sudah. Nah, dan bertemu Nabi yaqadzatan di dalam jaganya beliau. Umur berapa? 6 tahun juga sudah ketemu Nabi. Nah, Masya Allah. Akan tetapi coba kita lihat, umur 2 tahun sudah buta mata Sidin. Umur 2 tahun sudah buta mata Sidin karena cacar kering. Nah, kita dengar dari guru kita Habib Segap Baharun. Nah, itu karamatnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ada lagi suatu cerita
Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini setelah salat subuh, jadi Sidin dengan murid-murid Sidin bertakun, "Wahai murid-muridku, adakah dari kalian yang bermimpi?" Ujar Sidin. Nah, sedangkan sebagian murid-murid Sidin ini ada yang bermimpi bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini masuk neraka. Masuk neraka. Dari murid-murid Sidin ini ada yang termimpi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad masuk neraka. Nah, ngarannya murid ini termimpi kayak itu takutan naik bepadah kalau pina suul adab, kalau pina kada badab lawan paguruan kada badab lah menyambat ulun termimpi pian masuk neraka. Nah, kada mungkin tersambat. Nah, akan tetapi di sini dikasyaf oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, walau melihat aku di neraka di sini. Walau melihat aku di neraka sekalinya, ayo ini nih mengapai. Wahai guru, ujar Sidin, inggih pun ulun tamimpi pian masuk neraka semalam. Nah, bujur dah. Al Habib Abdullah bin Al-Haddad bujur ikan dah. Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kenapa? Karena aku melihat daripada kawan-kawanku masukkan ke situ. Kawan-kawanku ujar Sidin masukkan ke situan di dalam neraka, sehingga aku masuklah ke dalam neraka tersebut untuk menjemput kawan-kawanku keluar dari neraka tersebut. Masya Allah. Nah, ini karamatnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, banyak lagi karamat-karamat yang besar dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ujar Habib Abdullah bin Al-Haddad, jikalau ini aku nih hendak kemasyhuran, aku nih hendak terkenal, aku bisa aja Sidin membuka dari sini di sini. Takiyah ro kayak ini kayak bangku ini. Keluar di situ apa? Mayakfi ahli tarim. Apa yang mencukupi satu kotak tarim nih. Artinya amunnya aku buka ini keluaran makanan-makanan dan lain-lain. Amunnya aku hendak kawa, akan tetapi aku menghendaki jadi kada menghendaki kemasyhuran. Amunnya aku kayak itu jadi otomatis aku kena masyhur, otomatis aku disalimi orang-orang. Nah, gitu. Meninggallah Habib Abdullah bin Al-Haddad, hanyar Sidin dikenal oleh orang. Nah, sebagian ulama ada berkah di dalam muridnya, seperti apa? Banyak Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seperti apa lagi? Banyak dari ulama-ulama. Ada juga yang berkah dari kitabnya, seperti apa? Kayak Imam Ghazali, ada Ihya. Qalanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini Sidin berkah di murid Sidin dan di kitab Sidin. Nah, murid-murid Sidin termasuk siapa? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang bergelar Syafi'i Shogir. Syafi'i halus, Imam Syafi'i halus itu murid Sidin, ngaran Sidin Ahmad bin Zain Al-Habsyi di Hawthah, yang mana yang dibaca kitabnya oleh Ustaz Fajri An-Nur hari Selasa. Nah, banyak lagi dari murid-murid Sidin. Kitab-kitab Sidin bang, ada ngarannya Musalsal Ibnu Haddad, termasuk Risalatul Muawanah, Batu An-Nasahih Diniyah dan lain-lain, Sabilul Idzikar dan lain-lain. Mudah-mudahan kita berkat aulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat juga berkah dari Sidin Sahabarkaran. Karena apa? Karena inda zikris salihin tanzilur rahmah. Manakala disebut di dalam majlis orang-orang saleh, biografinya, riwayat hidupnya, maka di dalam majlis tersebut turunlah rahmat. Turun rahmatnya maksudnya apa? Otomatis kita balik dari sini kabul hajat sabarataan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda zikris shalihin. Ini kita menyebut orang soleh. Apalagi kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaulidan kita. Nah, otomatis kita lebih banyak dapatnya rahmatnya. Nah, akan tetapi sebagian orang ada yang membid'ahkan, auzubillah min zalik. Jangan sampai kita tak umpat-umpat yang kada-kada. Nas'alullah taala al-afiyah wa yaqtum bil husn fi khair wa afiyah.
وعلى هدي النية وعلى من هو بصبر صالح وبيد صالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.